Shalom saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sungguh kita bersuka-cita pada pagi hari ini kita boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk datang kembali di hadirat-Nya di tempat yang Maha Kudus dan tempat yang Maha Tinggi. Kita boleh datang bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, memanjatkan pokok-pokok doa serta mendengarkan maksud dan kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar nanti. Dimanapun saudara saat ini berada, apakah di pedesaan, di pedalaman, di perkotaan, ataupun di luar negeri, bahkan dimanapun saudara berada, selama siaran ini bisa saudara jangkau, apapun juga keadaan saudara saat ini, khususnya saudara saya yang terbaring lemah karena sakit, kiranya Tuhan melawat saudara dan dengan kuasanya Dia menjamah saudara dan memberikan kesembuhan sehingga sukacita, harapan, pengharapan pulih kembali, memberikan kegirangan untuk menjalani hidup ke depan, berjalan bersandar bersama dengan Tuhan. Juga untuk saudara yang saat ini mungkin tidak bisa beribadah di gereja secara terbuka dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam kendala. Mari dengan ibadah online yang sederhana ini kita datang kepada Tuhan dengan tertib, dengan penuh hormat, sikap yang tunduk pada pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar lagi. Biarlah kita diubahkan, disegarkan, diberikan kekuatan yang baru untuk berjalan menjalani hidup hari demi hari ke depan bersama dengan Tuhan. Mari saya ajak saudara-saudara sekalian untuk sebelum memulai ibadah online pada pagi hari ini, kita bersatu kudus sejenak mohon nikmat bimbingan, pimpinan, penyertaan Tuhan agar kita dilayakkan supaya kita bisa mengikuti ibadah online saat ini dari awal sampai akhir dengan pertolongan Tuhan. Mari kita bersatu, kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Mari kita awali ibadah online pada pagi hari ini dengan membuka firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Mari kita awali pada online pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian. Kami puji dengan riang. Biarlah hati kita pada pagi hari ini diliputi oleh sukacita, riang gembira, datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama-Nya yang besar. Dan biarlah hati kita penuh oleh ucapan syukur, tak henti-hentinya selalu mengingat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang tercurah atas kita. Kita naikkan pujian, kami puji dengan riang.
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini, Tuhan kembali memberikan kita kesegaran, kesehatan, bahkan kita dimampukan untuk mengikuti ibadah online yang sederhana ini. Kita sadar bahwa dimanapun kita berada, Dia ada. Dan biarlah pada pagi hari ini kita menyadari bahwa Tuhan Allah hadir di tempat kita. Mari kita sembah sujud di sini. Kita memberikan hormat tubuh maupun jiwa kita. Kita tunduk menghadap Dia. Segala pikiran kekacauan di dalam hati kita, biarlah Tuhan teduhkan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan ketenangan kepada kita, bahkan kedamaian. Mari kita pujikan Tuhan Allah hadir.
Mari kita masuk ke dalam doa. Kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi. Kita berdoa juga untuk persembahan yang sudah kita persiapkan dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Kau yang Maha Kudus di tempat yang Maha Tinggi, Bapa yang mulia dan penuh kasih, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh datang dengan kesegaran, dengan hidup yang baru. Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami. Dan kami mengingat begitu banyak kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Berkat-berkat Tuhan yang tercurah begitu banyaknya, begitu luar biasanya. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat jasmani maupun rohani yang kami terima. Atas makanan, minuman, keuangan, kesejahteraan, kesehatan kami. Kami mengucap syukur atas pelindungan Tuhan atas hidup kami. Ada begitu banyak mara bahaya yang bisa melukai kami, bahkan membahayakan kami. Tapi Tuhan, Kau melindungi kami. Bahkan Kau menuntun setiap langkah hidup kami. Sungguh kami ucap syukur. Teristimewa kami mengucap syukur atas karya agung Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mati di kayu salib, menebus kami. Itu adalah anugerah yang tak ternilai, yang bernilai kekekalan. Anugerah yang tidak bisa kami balas dengan apapun juga. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengaku kepada-Mu atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Baik itu dalam pikiran, perkataan, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi. Dan semuanya terang benderang di hadapan-Mu. Tidak ada satupun dosa-dosa yang bisa sanggup kami sembunyikan dari hadapan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, kiranya dengan darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib membasuh setiap kami satu persatu, melayakkan kami sehingga di dalam ibadah online yang sederhana ini, kami boleh datang di hadapan-Mu yang Maha Kudus di tempat yang Maha Tinggi. Bapa di surga, kami kiranya Kau layakkan untuk boleh mendengarkan maksud dan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi. Kiranya Kau berkati khususnya hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman. Bila Kau tuntun, Kau arahkan sebagian rupa sehingga apapun yang dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya pemberitaan firman. Agar firman-Mu boleh tumbuh berbuah lebat bagi kami dan mengubahkan kami sedemikian rupa menjadi pribadi yang baru sama sekali. Menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Di segala aspek kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam aktivitas kami selalu rindu untuk memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami persiapkan, kiranya Kau berikan kami hati dan sikap yang benar dalam memberikan persembahan. Kiranya Kau berkati persembahan ini sedemikian rupa sehingga boleh dipakai untuk membangun, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan Kau berkati tangan-tangan yang mengelolanya sehingga apapun yang dikerjakannya
memakai persembahan ini dengan penuh tanggung jawab. Tuhan sendiri yang memimpin dan memberikan hikmat kepada mereka di dalam menggunakannya. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan. Kami berdoa untuk seluruh para hamba Tuhan yang pada pagi hari ini dimanapun di muka bumi ini yang memberitakan firman Tuhan, khususnya di Indonesia. Kami berdoa untuk para pendeta, para pastor, para penginjil, para misionaris, para guru dosen-dosen teologi, guru sekolah minggu, pengajar awam yang melayani, yang memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus memberkati kami sekalian, sehingga kami bisa memberitakan firman Tuhan dengan baik, dengan benar, dan di atas semuanya itu kuasa-Mu mengubahkan seluruh jemaat-Mu yang mendengar. Kami terus titipkan kondisi bangsa dan negara kami di tengah kekacauan dan kesulitan yang kami hadapi, khususnya di Indonesia, di dalam hal ekonomi, di dalam korupsi, di dalam nepotisme yang begitu rumit, saudara. Demikian juga saudara kami yang di banyak tempat di lain provinsi yang mengalami penderitaan. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami memohon kemurahan-Mu, kiranya Engkau terus memberkati bangsa dan negara ini. Kami berdoa sungguh-sungguh untuk para pemimpin kami, dari Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, hingga pemerintahan yang terkecil di lingkungan kami. Kami berdoa untuk mereka, ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan roh takut akan Tuhan di dalam mereka, menjalankan tanggung jawab yang Tuhan pimpin, yang Tuhan perintah, yang Tuhan berikan kepada mereka. Secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan, yang ada di dalam pemerintahan, biarlah mereka boleh menjadi lilin terang, boleh menjadi contoh teladan bagaimana bekerja takut akan Tuhan. Betapapun rumitnya kondisi ekonomi, hutang negara yang begitu menumpuk, korupsi, ketidakadilan, penindasan di sana sini, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya negara ini boleh mengatasi segala persoalan yang pelik itu dengan baik. Negara ini membutuhkan pertobatan total, ya Tuhan. Kami mohon kiranya dengan cara-Mu sendiri, Engkau pertobatkan kami. Kami tidak lupa berdoa untuk para konglomerat, para pejabat-pejabat korup, para pebisnis yang penuh serakah. Ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan, bila mereka dipertobatkan. Dan Engkau pakai kami, ya Tuhan, yang mempunyai akses ke sana untuk mengingatkan mereka bahwa dosa-dosa bangsa dan negara ini begitu menumpuk di hadapan-Mu. Dan penghukuman Tuhan atas dosa-dosa itu nyata. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan, agar negara kami, rakyat kami, boleh dipulihkan menjadi keadaan yang lebih baik. Kami berdoa untuk seluruh para pegawai negeri, para guru, para dosen, petani, nelayan, dan rakyat kecil yang mengalami begitu banyak ketidakadilan. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasih. Dan Kau berkati kami yang berkelebihan untuk boleh menyalurkan berkat bagi orang-orang yang kurang mampu. Bapa di surga, pada pagi hari kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit,
baik itu jasmani maupun rohani, baik itu yang terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Di dalam nama Yesus, kiranya mereka dilawat, akan dijamah, dan dengan kuasa-Mu mereka boleh disembuhkan. Dan roh kekiraan mereka dibangkitkan untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan siap dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami krisis ekonomi sebagai dampak global. Bahkan mereka yang sudah habis-habisan dan sudah putus asa, dan oleh karena itu beratnya beban hidup mereka, mereka ingin lari dari Engkau, ingin lari dari gereja, ingin lari dari pelayanan, ingin lari dari persekutuan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka, bilang mereka dipulihkan sedemikian rupa, dan mereka diingatkan bahwa semuanya datangnya dari kasih setia Tuhan. Dan pakai kami ya Tuhan untuk menolong mereka, untuk mengingatkan mereka, untuk memberikan semangat kepada mereka bahwa masih ada Tuhan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami kemerosotan ekonomi, kemerosotan iman karena berbagai macam hal yang mereka hadapi, yang tidak sanggup mereka lalui lagi. Kami mohon Roh Kudus menolong mereka, menganugerahkan iman yang menyelamatkan kepada mereka. Pakai kami ya Tuhan untuk menjangkau mereka, untuk melayani mereka, untuk menarik mereka kembali ke dalam kasih setia-Mu. Bapa, kiranya Kau nyatakan kasih-Mu kepada mereka. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Bapak Novi. Biarlah Tuhan selalu memberkati di dalam pekerjaan, usaha maupun pelayanan mereka. Tuhan juga memberkati anaknya yang studi. Dan mereka diarahkan sedemikian rupa, diingatkan bahwa segala kemuliaan, segala pencapaian adalah datang dari Engkau. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Ari beserta keluarganya. Tuhan berkati usahanya, pelayanannya, anak-anaknya. Demikian juga untuk Ibu Putri, Saudara Hendy, Saudara Edu, Saudara Ella. Bapak, kiranya Engkau berkati keluarga-keluarga ini, supaya mereka bersandar hanya kepada-Mu dan berharap hanya kepada-Mu. Kami tidak lupa juga berdoa untuk sekolah teologi online Surabaya yang Tuhan izinkan sampai detik ini berdiri. Kami mohon Tuhan Roh Kudus melawat setiap orang yang pernah belajar, bahkan yang sampai saat ini setia mengikuti kelas-kelas. Bila mereka diubahkan sedemikian rupa, menjadi alat bagi kemuliaan-Mu sendiri. Apapun yang mereka layani, apapun yang mereka jangkau, apapun yang mereka rintis, Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka. Kami serahkan Bapak Ponijan di Balikpapan ke dalam tangan-Mu. Demikian juga Bapak Olivera di Timor Leste dan pelayanannya. Dengan Bapak Rudi di Batam. Dengan Ibu Yeni di Hong Kong, Ibu Ayu di Hong Kong, Ibu Dea di Taiwan. Ibu Sulis di Palembang. Bapak Yunus di Malang. Bapak Michael dan Ibu Jia. Bahkan seluruh yang pernah belajar di situ, kiranya Engkau ubahkan sedemikian rupa. Engkau kuatkan, Engkau tanamkan pengertian kebenaran agar bisa memberitakan firman Tuhan dengan murni, dengan cara dan motivasi yang benar. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu untuk Grace Ministry di dalam pelayanan pengembangan. Biarlah Tuhan kami senantiasa bersandar hanya kepada-Mu. Dan Tuhan sendiri yang menuntun kami untuk menjangkau jiwa-jiwa baik itu online maupun onsite. Tuhan sendiri yang mengutus kami ke daerah-daerah untuk menjangkau
jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus itu dibawa kepada Kristus supaya mereka percaya dan beroleh anugerah keselamatan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh sekolah tinggi teologi, seminari dimanapun berada, apapun yang menjadi kesulitan mereka, para dosen, para akademis, para mahasiswa, kami berdoa secara khusus untuk mereka yang mempunyai kendala di dalam studi, khususnya mereka yang tidak mempunyai laptop, mereka yang terkendala karena biaya. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Anto yang punya kerinduan untuk boleh mendapatkan beasiswa di STT Yohanes Calvin. Bapak kiranya Kau berbelas kasihan supaya menjawab kerinduannya untuk boleh melanjutkan diperlengkapi di STT ini. Terbiarlah segala kehormatan, kemuliaan dinyatakan atas hamba-Mu, dan semuanya boleh berlangsung dengan baik. Baik untuk memulai studi atau bahkan pelayan-pelayan mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, inilah seru dan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian, pujilah Tuhan Sang Raja. Biarlah di dalam hidup kita sehari-hari, bukan hanya hari Minggu ini saja, kita terus memuji memuliakan nama Tuhan, karena begitu besar berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita ini. Biarlah hati kita terus diliputi dengan ucapan syukur dan memuji memuliakan namanya. Mari kita pujikan, pujilah Tuhan Sang Raja.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Baru dari Matius pasal 6 ayat 10. Pagi hari ini kita akan menggali firman Tuhan. Kita akan belajar tentang doa. Doa jadilah kehendakmu dan doa yang mengatur-atur Tuhan. Matius 6 ayat 10 firman Tuhan katakanlah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang Kristen yang rajin berdoa. Tetapi seringkali doa berubah menjadi suatu daftar perintah-perintah yang mengatur-atur kepada Tuhan. Mengatur-atur Tuhan. Doa menjadi hanya sekedar menaikkan daftar permintaan. Daftar perintah-perintah. Daftar yang mengatur-atur Tuhan. Doa bukan lagi menjadi semacam suatu penyerahan diri kepada kehendak Allah. Melainkan suatu usaha yang memaksa Allah untuk mengikuti kehendak manusia. Untuk mengikuti apa yang dia mau. Ada doa yang berkata, Tuhan, kalau Engkau mengasihi aku, lakukan ini. Tuhan, saya maunya begini. Tuhan, saya maunya begitu. Atau lebih parah lagi, pokoknya harus terjadi tahun ini. Ada beberapa yang menaikkan, saya menolak rencana lain. Aku klaim berkat-berkat-Mu dan akan terjadi. Seolah-olah imannya bisa mengatur-atur Tuhan. Seolah-olah imannya bisa memerintah Tuhan. Padahal kita lihat dari firman Tuhan, Yesus mengajarkan kita berdoa, jadilah kehendak-Mu. Karena dia maha tahu, dia maha kuasa. Dia adalah Allah yang berdaulat dan berotoritas penuh atas hidup ini. Dan seringkali kita ini tidak tahu apa yang kita minta. Tidak tahu apa yang kita doakan. Tidak tahu apa yang kita mohonkan. Maka itu akan baik bagi kita. Atau justru akan mencelakai kita. Saudara yang dikasih Tuhan, doa yang sejati bukan hanya mengatur-atur Tuhan. Tetapi menyerahkan diri kepada kedaulatannya. Doa yang benar mengutamakan atau mengikuti kehendak Tuhan. Mengutamakan mengikuti kehendak Allah, apapun yang terjadi itu. Matius 6 ayat 10 ini mengajarkan kepada kita suatu doa yang berbeda dengan umumnya yang orang-orang minta. Yesus tidak mengajar jadilah kehendakku, tetapi jadilah kehendak-Mu. Jadi inti doa orang Kristen itu adalah Tuhan memimpin, manusia taat, tunduk, patuh. Doa bukan alat untuk mengontrol Allah, untuk memerintah Allah, untuk memaksa Allah, menuruti apa yang kita mau. Doa adalah suatu penyerahan hati dengan rencana Tuhan. Apapun rencana Tuhan, rancangan Tuhan atas hidup kita ini sungguh baik dan sempurna. Kadang kita berpikir,
Tuhan harus menyembuhkan sekarang. Tuhan harus membuka jalan ini. Tuhan harus memberi pekerjaan itu. Tuhan harus menjawab dengan cara ini, cara itu yang kita mau. Tetapi Allah adalah Tuhan, bukan pelayan manusia, bukan budak, bukan babu atau jongos manusia siapapun. Kalau ada Allah dalam tanda petik yang selalu menuruti apa yang manusia minta, itu bukanlah Allah. Tetapi jin lampu Aladin yang selalu mengabulkan apa saja yang diminta. Dan iblis senang menyamar menjadi yang demikian. Menuruti seadanya apa yang diminta. Supaya selamanya mereka salah di dalam berdoa. Baik motivasi maupun cara. Saya dikasih Tuhan, ketika kita berdoa, jangan hanya membawa keinginan-keinginan kita. Bawalah penyerahannya. Serahkanlah dirimu sepenuhnya ke tangan Allah yang berdaulat. Yang rancangan dan ketetapannya atas hidup ini sungguh baik dan sempurna. Belajarlah berkata, Tuhan, ini kerinduanku. Tetapi kehendak-Mu lah yang terbaik. Seringkali apa yang kita pandang baik dalam natur kita yang berdosa ini, Tuhan tidak melihatnya demikian. Doa yang dikabulkan Allah adalah yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan Yesus sendiri berdoa dengan suatu penyerahan diri. Di dalam Matius 26 ayat 39, Yesus berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus menunjukkan bahwa menyampaikan pergumulan itu benar. Meminta pertolongan itu benar. Tetapi akhirnya tetap tunduk kepada kehendak Bapa. Yesus tidak memaksa Bapa. Yesus taat kepada Bapa. Dan kalau Yesus saja tunduk kepada kehendak Allah, seharusnya kita sebagai orang yang berdosa juga demikian. Doa yang mengatur-atur Tuhan berasal dari hati yang tidak mau tunduk. Seringkali manusia ingin agar Tuhan mengikuti jadwal kita, agar Tuhan mengikuti ambisi kita, agar Tuhan mengikuti ego kita, agar Tuhan menggenapi rencana kita. Dan ketika jawaban Tuhan berbeda, lantas kita kecewa. Kita marah, bahkan mulai meragukan Tuhan. Ingin lari dari Tuhan, ingin lari dari persekutuan, dan ingin lari dari pelayanan. Mulai kecewa, mulai bersungut-sungut kepada Tuhan, dan sebagainya. Padahal iman yang sejati itu bukan Tuhan pasti melakukan yang saya mau. Tetapi Tuhan pasti melakukan yang terbaik. Di dalam Yesaya 55 ayat 8-9, di sana dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Selesai kasih Tuhan. Allah melihat masa depan. Allah melihat hati manusia. Allah melihat bahaya yang tidak kita lihat. Allah melihat rencana kekal yang tidak kita mengerti. Karena itu sadar. Kehendak Tuhan selalu lebih tinggi.
doa penyerahan membawa damai. Kita pasrah, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada rancangan ketetapan yang sempurna. Orang yang terus memaksa Tuhan, dia akan mudah stres, akan mudah kecewa, akan mudah mengalami kepahitan, akan mudah gelisah, takut. Tetapi orang yang berkata, Tuhan kehendak-Mu yang terjadi, akan belajar untuk tetap tenang di segala kondisi, di segala musim, di segala waktu. Filipi 4 ayat 6-7. Damai sejahtera Allah akan memerintah hati dan pikiran. Damai hadir bukan karena semua sesuai keinginan kita, tetapi karena kita percaya kepada kehendak Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang anak kecil menangis karena ayahnya tidak mengizinkan dia memegang pisau yang tajam. Anak itu berpikir kalau ayahnya sudah tidak sayang lagi, kalau ayahnya membatasi kebebasannya, kalau ayahnya tidak menuruti kemauannya. Tetapi sang ayah tahu pisau itu akan melukai anaknya. Demikian juga dengan Tuhan. Kadang Tuhan berkata tidak. Kadang Tuhan berkata tunggu. Atau kadang Tuhan berkata bukan yang itu. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi, tetapi karena Dia mengetahui apa yang baik buat kita. Selesai dikasih Tuhan. Doa orang Kristen, doa orang percaya itu bukan memerintah Tuhan. Bukan mendikte Tuhan seolah-olah Tuhan tidak tahu kalau tidak kita beritahu. Doa orang percaya bukan mengatur-atur Tuhan. Mesti begini, mesti begitu. Doa orang Kristen adalah percaya, berserah, tunduk, dan mengikuti kehendak Allah. Mari kita belajar untuk bisa berkata, Tuhan, bukan kehendak-Mu yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Karena kehendak Tuhan selalu benar, selalu baik, dan tidak pernah gagal. Charles Spurgeon mengatakan, iman bukan memaksa Tuhan mengikuti rencana kita, tetapi percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita bisa tetap bersandar kepada Tuhan. Dan biarlah rancangan ketetapan kehendak-Nya yang terjadi atas hidup kita. Dan jangan berhenti untuk terus berdoa kepada Tuhan. Dan meyakini biarlah semuanya kehendak-Nya yang terjadi. Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini. Bagaimana kami harus berdoa. Bagaimana kami harus menyerahkan semuanya ke dalam kehendak-Mu. Karena segala rancangan dan ketetapan atas hidup kami itu sudah sempurna. Bapak ampuni kami jika selama ini kami seringkali merengek-rengek, mengatur-atur Tuhan. Bahkan mungkin memerintah-merintah Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami diubahkan untuk bisa berdoa dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar. Dan biarlah di atas semuanya itu kehendak-Mu yang terjadi. Bapak, Engkau tahu setiap kerinduan kami, permohonan kami.
Biarlah Engkau sendiri yang menjawab menurut hikmat-Mu dan kehendak-Mu dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Jadikan kami menjadi pribadi yang hanya berharap kepadamu, bersandar kepadamu, hanya mengandalkan-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan Allah kami, pemilik hidup kami. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami, orang-orang yang kami kasih ke dalam tangan-Mu. Biarlah pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita sambil kita mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita persiapkan persembahan kita sambil kita mendengarkan pujian di jalanku ku diiringi. Biarlah hidup kita hari lepas hari, bahkan masa depan kita nanti, kita senantiasa diiring oleh Tuhan. Kita dengarkan pujian di jalanku ku diiringi.
Saudara yang dikasih Tuhan, semoga firman Tuhan hari ini menolong kita untuk berdoa, bukan demi memaksa kehendak kita kepada Allah, melainkan untuk menyerahkan hidup kita kepada kehendak-Nya yang sempurna. Marilah kita melangkah dalam iman, percaya bahwa Bapa di surga selalu mengetahui yang terbaik bagi anak-anaknya. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk berkata setiap hari, jadilah kehendak-Mu, ya Tuhan. Dan hidup di dalam ketaatan, damai sejahtera, serta pengharapan di dalam Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam penghujung ibadah kita. Mari kita naikkan pujian doksologi. Kita kembalikan segala hormat kemuliaan nama Tuhan Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi, yang maha kudus. Kita pujikan doksologi. Saudara yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada sedikit pengumuman. Sekolah Teologi Online Surabaya atau STOS untuk kelas malam pada bulan Agustus ini ada 2 mata kuliah, masing-masing pukul 19.30 ya. Jika kalau saudara-saudara pulang kerja masih bisa istirahat sebentar, kemudian silakan bergabung bersama kami. Ada 2 mata kuliah, Teologi Remnan hari Selasa dan Prolegomena hari Jumat, sama jam 19.30. Silakan jika saudara ataupun komsel saudara, persekutuan saudara mau ikut kelas ini, silakan mendaftar di nomor WA yang tercantum di layar. Untuk bulan September juga ada 2 mata kuliah, yaitu Kerajaan Allah dan Pertumbuhan Gereja. Jadi sudah bisa mempersiapkan diri untuk kelas bulan September. Sama, ada 2 mata kuliah juga. Kemudian ada e-book yang tersedia untuk saudara memperlengkapi diri, bahkan bisa saudara pakai untuk bingkisan ataupun kado untuk orang-orang yang saudara kasihi, dan khususnya untuk yang melayani Tuhan. Ada beberapa judul: Christian Leadership, Eklesiologi, Dasar-dasar Iman Kristen, Etika Kristen, kemudian dosa-dosa yang tersembunyi dalam pelayanan, dan misiologi. Silakan saudara bisa memesannya di nomor WA yang tercantum di layar. Dan bagi saudara yang
rindu untuk bergabung dengan Grace Ministry Church, baik itu pelayanan, misi, penjangkauan, seminar, KKR, silakan sudah menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Itu saja pengumumannya. Ibadah online kita selesai. Dan selamat hari Minggu. Selamat berjalan iring Tuhan. Senantiasa bersandar kepada Tuhan. Dan hanya berharap kepada Dia. Sekali lagi selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Silakan saudara bersatu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati.